Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriyatul Firda dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau yang sering disebut dengan sistem pernafasan. Di dalam sistem respirasi terdapat 5 struktur pelengkap. Yang pertama ada dinding dada, kedua ada kosta, yang ketiga ada otot pernafasan, yang keempat ada diafragma, dan yang kelima ada pleura. Yang pertama, dinding dada. Dinding dada merupakan batas dari rongga dada yang dibentuk oleh sternum, kosta, dan cartilago costalis. Struktur dinding dada memiliki 10 lapisan, yaitu dari dangkal sampai dalam. Kulit atau epidermis dan dermis, fascia superficial, fascia profunda, dan otot-otot intrinsik terkait dengan tulang rusuk atau 3 lapisan otot eksterkostal, fascia endotoraks, dan pleura parietalis. Namun, lapisan otot ekstrinsik bervariasi sesuai dengan wilayah dinding dada. Letak dinding dada pada bagian bawah lebih besar daripada bagian atas. Pada bagian belakang lebih panjang daripada bagian depan. Rongga dada atau toraks terletak di dada bagian depan. Fungsi dinding dada. Dinding dada berfungsi melindungi jika adanya pergeseran darah yang terjadi hanya selama penyelamatan yang sangat dalam yang mempengaruhi rongga dada. Ketika ini terjadi, organ dan dinding sirkulasi memungkinkan plasma atau air mengalir dengan bebas ke seluruh anggota dada, sehingga tekanannya tetap konstan dan organ tidak hancur. Yang kedua ada kosta. Kosta atau yang sering disebut dengan tulang rusuk atau iga adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk. Fungsi kosta sebagai pelindung organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, dan organ lainnya di dalam rongga dada. Struktur kosta. Struktur tulang ini sangat kuat, tetapi tetap bisa retak dan patah. Kosta terdapat 12 pasang, yang semuanya di posterior melekat pada vertebra totaricica. Kosta dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, costae varae, yaitu 7 pasang kosta paling atas yang melekat pada sternum di sebelah anterior melalui cartilago costalisnya. Yang kedua, costae suprae. Pasangan kosta ke-8, 9, dan 10 di anterior melekat satu dengan yang lain, dan ke kosta 7 melalui cartilago costalis sinovial yang kecil. Yang ketiga, costae fluctuantes, yaitu pasangan kosta ke-11 dan 12 yang tidak memiliki pelekatan di anterior. Kosta reguler atau tipikal. Kosta reguler merupakan tulang berbentuk panjang, melintir, pipih, dan mempunyai pinggir atas yang membulat, dan pinggir bawah mempunyai alur atau sulcus costae yang berisi A, V, dan N intercostalis. Ujung anterior dari setiap kosta dilekatkan pada cartilago costalis yang sesuai. Kosta irreguler atau atipikal. Kosta 1 penting di klinik karena mempunyai hubungan erat dengan saraf-saraf di bawah plexus brachialis dan pembuluh-pembuluh utama untuk lengan atas, yaitu A, V, subellavia. Kosta ini pipih dan kecil dari atas ke bawah. Yang ketiga ada otot pernafasan. Pengertian otot-otot pernafasan adalah otot yang menempel pada rangka. Fungsi otot-otot pernafasan
sebagai otot pernafasan. Saat nafas biasa ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru. Diperlukan active breathing jika serangan asma, berbicara, menyanyi, batuk, bersin, dan mengejan. Struktur otot pernafasan. Otot pernafasan terdiri dari otot inspirasi dan otot ekspirasi. Otot inspirasi utama adalah diafragma dan otot-otot interkitalis eksternal. Otot-otot interaksi utama aktif pada setiap inspirasi, baik inspirasi biasa maupun inspirasi paksa. Sedangkan otot-otot inspirasi tambahan hanya aktif berkontraksi pada saat inspirasi paksa. Otot inspirasi tertera di sebelah kiri. Otot ekspirasi terpenting adalah otot-otot di dinding abdomen, yaitu otot rectus abdominis, transversus abdominis, internal abdominal oblique, dan external abdominal oblique. Otot-otot ekspirasi lainnya adalah otot-otot interkostalis internal. Otot ekspirasi tertera di sebelah kiri. Otot-otot pernafasan terdiri atas satu otot skelet, dua otot inspirasi utama yang di dalamnya terdapat musculus intercostalis interna, musculus intercartilaginus parasternal, dan otot diafragma. Yang ketiga ada otot inspirasi tambahan atau otot bantu nafas yang di dalamnya terdapat musculus scalenus anterior, musculus scalenus medius, dan musculus scalenus posterior. Yang keempat ada otot ekspirasi tambahan yang di dalamnya terdapat musculus intercostalis interna, musculus intercartilaginus parasternal, musculus rectus abdominis, musculus obliquus abdominis externus. Yang keempat ada diafragma. Pengertian diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernafas. Merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan dipersyarafi nervus phreniticus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Bisa juga diartikan sebagai suatu septum berupa jaringan musculotendineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Diafragma merupakan dasar dari rongga toraks. Bentuk dan struktur diafragma, bila dilihat dari depan, diafragma melengkung ke atas dalam bentuk lembaran muskular tipis membentuk kubah kanan dan kiri. Apabila dilihat dari samping, diafragma mempunyai bentuk seperti huruf J, terbalik, lengan panjang berjalan ke atas, dan kolumna vertebralis, dan lengan pendek berjalan ke depan sampai pada processus kyphoideus. Origodiafragma dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pars sternalis, yaitu berasal dari permukaan posterior processus kyphoideus. Yang kedua ada pars costalis, berasal dari permukaan dalam 6 costa bagian bawah dan cartilago costalisnya. Yang ketiga ada pars vertebralis, berasal dari kolumna vertebralis atau crura dan dari ligamentum arcuatum. Lubang pada diafragma dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, 1 hiatus aorticus, 2 hiatus oesophagus, yang ketiga hiatus vena cava. Pernafasan diafragma dibagi menjadi 2, yaitu pernafasan motorik dan pernafasan sensorik. Pernafasan motorik adalah N. perennius dexter dan
siniter atau C3, 4, dan 5. Yang disebut dengan pernafasan sensorik yaitu pleura parietalis dan peritoneum yang menutupi permukaan sentral diafragma dan N intercostalis bagian bawah. Fungsi diafragma yaitu otot untuk inspirasi, otot peregang atau pampat perut, otot pengangkat beban berat, dan pompa thoracoabdominalis. Yang kelima ada pleura. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal. Dibedakan menjadi dua, yaitu satu, pleura visceralis yang melapisi paru, yang kedua, pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit atau 0,1 sampai 0,2 mili per kilo pp, yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Batas-batas kantong pleura dapat diketahui melalui garis pada permukaan dinding dada. Garis-garis ini merupakan batas pleura parietale yang terletak dengan permukaan tubuh. Disebut sebagai garis-garis refleksi pleura. Pengertian pleura. Pleura merupakan dua kantong serosa yang mengelilingi dan melindungi paru. Letak pleura. Pleura terletak pada kedua sisi mediastinum di dalam rongga dada. Setiap pleura terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan perietalis dan lapisan visceralis. Pernafasan pleura. Pleura parietalis peka terhadap nyeri, suhu, raba, dan tekanan. Dipersyarafi sebagai berikut. Yang pertama, pleura costalis secara segmental dipersarafi oleh nervus intercostalis. Yang kedua, pleura medinatalis dipersarafi oleh nervus penicus. Yang ketiga, pleura diafragmatica di atas kubah dipersarafi oleh nervus perinicus dan di sekitar pinggirnya oleh 6 nervus intercostalis bagian bawah. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan jangan pernah menyerah. Selalu berusaha dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.